Namanya singkatannya JIS, Jakarta International Stadium. Oke, namanya JIS. Dan memang betul Pak Dahlan, stadion ini dikerjakan dengan tenang-tenang saja. Jadi tidak banyak gegap gempita. Tidak dikerjakan karena yang diperlukan itu selesai kok. Tepuk tangannya nanti kalau udah selesai aja. Nah, memang dikerjakan dengan tenang. Kami juga yang penting ini berjalan. Dan sekarang ini secara target itu 80% harus tercapai, realisasinya 81%. Jadi kita sudah lebih cepat dari target. Kursi sudah mulai dipasang sekarang. Kapasitasnya 82.000. Wow. Kapasitasnya. Lalu posisi stadionnya itu memang berbeda dengan yang umumnya kita lihat. Umumnya kan landai. Kalau ini relatif vertikal. Jadi orang yang begini. Orang yang nonton itu satu sama lain seperti tidak ada halangan, Pak. Karena kepala orang di depannya kira-kira tidak menghalangi dia gitu. Stadion ini standar FIFA. Dan itu artinya arsiteknya pun harus license. Kemudian rancangannya pun rancangan yang sesuai dengan seluruh persyaratan yang dimiliki oleh FIFA. Jadi tidak bisa kita tuh standar FIFA-nya tuh di ujung, nggak bisa. Dari awal itu yang mengerjakannya, arsiteknya, gambarnya itu semuanya harus orang-orang yang berlisensi. Kami malah cukup yakin Pak Dahlan bahwa ini akan menjadi stadion yang pada saat diresmikan adalah yang terbaik di dunia. Wow, terbaiknya di mana? Terbaik dalam artian begini, state of the art. Satu, ini adalah platinum green building. Jadi green building level platinum. Ada silver, ada gold, ada platinum. Ini platinum yang paling advance. Dan itu artinya zero runoff, solar panel, efisien energi. Semua itu dipenuhi untuk bisa masuk grade platinum. Umumnya ketika kita dengar green building itu sesungguhnya adalah silver atau gold. Karena kalau platinum itu harus ada investment amat serius. Nah, karena kita dari awal bilang jangan membuat stadion ini hebat di tahun 2021, tapi dia hebat di tahun 41, supaya pada saat itu pun orang melihat masih relevan. Jangan sampai hari ini hebat, 20 tahun lagi outdated, Pak. Nah, untuk itu kita ancang-ancang untuk apa yang nanti selama 20 tahun ke depan itu yang nanti menjadi tren dunia, dan itu green building. Karya megah Anies Baswedan terus disorot oleh buzzer politik. Akhirnya orang-orang yang cinta dengan perubahan Jakarta dan juga kemajuan Jakarta angkat bicara. Seperti Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra, Muhammad Taufik. Ia menjelaskan secara singkat awal mula didirikannya Jakarta International Stadium. Ia menjelaskan secara singkat awal mula didirikannya Jakarta International Stadium. Kini setelah hampir rampung, kandang klub sepak bola Persija Jakarta itu dianggap menjadi karya besar Gubernur Anies Baswedan. Taufik menjelaskan, awalnya rencana pendirian stadion megah itu sudah ada sejak era ex-Gubernur DKI Jakarta Sutioso. Ia yang saat itu juga menjadi petinggi klub sepak bola Persitara Jakarta Utara mengusulkan ke Sutioso untuk membangun stadion. Waktu itu ia mengatakan ke Sutioso, Jakarta tidak punya stadion, Gelora Bung Karno bukan punya Pemprov DKI Jakarta. Akhirnya ketemulah tanah BMW. Setelah berganti kepemimpinan beberapa kali, akhirnya rencana pendirian stadion baru terwujud di masa Gubernur Anies Baswedan. Bahkan stadion yang dibangun tergolong megah dan berkelas internasional. Bahkan JIS disebutnya juga semakin membanggakan karena seluruh proyeknya dikerjakan oleh anak bangsa. Ia mengklaim tidak ada tenaga asing yang bekerja di sana. Publik harus melihat betapa JIS adalah karya anak bangsa karena seluruhnya orang Indonesia. JIS juga disebutnya memiliki fasilitas yang tidak kalah hebat dibandingkan stadion besar lainnya di dunia, di mana di paling atasnya ada jogging track.
itu bisa menjadi objek wisata olahraga, dan itu karya yang tidak bisa dipungkiri. Karena itu ia menganggap JIS adalah karya besar di era Anies Baswedan yang harus dibanggakan. Stadion ini bahkan disebutnya merupakan impian semua gubernur. JIS ini karya besar yang orang tidak bisa menutup mata bahwa ini karya besar, dan JIS ini impian yang dipikirkan hampir semua gubernur. Seharusnya peluncuran tidak resmi JIS dilakukan 10 Desember 2021. Agenda itu ditunda karena khawatir dengan varian baru virus corona Omicron. Untuk peresmiannya atau grand launching rencananya akan dilaksanakan pada Maret 2022 mendatang. Konsepnya dengan retractable roof, atap yang bisa dibuka tutup. Jadi nanti stadionnya itu atapnya bisa ditutup, bisa dibuka. Ditutup beneran? Ditutup beneran, 100% tertutup. Jadi seperti atap begini, Pak. Jadi ada nanti rolling, bergerak gitu, buka tutup. Ketika dia dibuka, sinar matahari masuk. Ketika dia ditutup, hujan sinar matahari nggak masuk. Tapi tidak perlu pakai AC, karena lubang-lubang di kanan kirinya itu membuat udara bisa mengalir. Sudah didesain Sudah didesain begitu. Dan posisinya itu di Sunter, yang hanya berapa ratus meter dari tepi pantai. Sunter itu dekat Tanjung Priok. Tanjung Priok itu akan posisi angin yang luar biasa. Itu artinya apa? Bisa pertandingan sepak bola jam berapa saja. Bisa dipakai acara jam berapa saja. Kita ini kalau punya stadion, Pak, itu jam 12 siang nggak bisa dipakai. Idle. Panas ya nggak kira-kira. Panas loh. Ini kita tempat yang tropis, nggak mungkin kita bikin desain seperti subtropis. Nah, mayoritas stadion yang kita desain itu mengadopsi desain dari subtropis, di copy paste, tidak membayangkan di sini situasinya seperti apa. Akhirnya ya stadion pakainya kalau pagi atau sore atau malam. Jadi ini kalau nanti ada pembukaan apapun, kan biasanya kita kerjakannya malam, karena biar nggak panas. Ini bisa siang juga bisa. Stadion berkapasitas 82.000 penonton ini juga menjadi stadion terbesar ketiga di dunia dan terbesar di Asia Tenggara. Fasilitas yang disiapkan ini nantinya akan membuat JIS menjadi stadion serbaguna yang bisa dipakai untuk berbagai acara besar seperti konser musik. JIS juga bakal dilengkapi dengan atap buka tutup yang mengadopsi struktur space frame atau kerangka struktural 3 dimensi. Struktur ini terdiri dari bola sendi dan elemen yang terdiri dari pipa, hexagon, dan baut hex stainless. Stadion Macan Kemayoran ini juga akan menggunakan rumput hybrid berstandar internasional. Kelebihan rumput hybrid lapangan dapat digunakan hingga 1000 jam pertandingan bila dibandingkan dengan rumput natural, hanya bisa kuat selama 300 jam.